Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah tentang one sample and two samples Wilcoxon test ya. Nama penemu ujinya adalah Pak Wilcoxon. Kemudian dia menemukan dua buah metode sekaligus. Yang pertama untuk one sample, yang kedua untuk two samples. Tapi bedanya sama Mann-Whitney adalah kalau two samples di sini maksudnya untuk dua sampel berpasangan ya. Jadi yang satu harus punya pasangan, kelompok satu harus punya pasangan kelompok dua, dan merupakan kaitannya jelas ya, seperti sebelum dan sesudah, seperti itu ya. Nanti akan ada keterangan lebih lanjut. Next, disebut juga rank sum test atau sign rank test atau match pair test. Ada kata rank berarti ada peringkat, dan juga match pair ya, pasangan. Berarti harus dilakukan dalam bentuk kelompok yang berpasangan ya. Kelompoknya itu harus saling berhubungan atau dependent nama lainnya. Uji ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji tanda. Ada satu uji namanya uji tanda. Di situ juga dua kelompok sampel, tapi hanya menggunakan tanda plus atau minus saja sebagai pembedanya. Jika angkanya kelompok A lebih besar daripada kelompok B, maka tanda di A plus, sedangkan B min. Terus sampai respondennya selesai ya. Misalkan saja itu tentang tingkat kesukaan. Tapi di situ dia hanya menghitung berapa jumlah plus dan berapa jumlah min. Tidak menggunakan peringkat. Jadi kekuatan ujinya lebih rendah ya. Yang lebih tinggi tingkatannya adalah uji Wilcoxon ini, dan terbagi jadi satu sampel dan juga sampel berpasangan. Untuk Wilcoxon satu sampel, di sini kita lihat bisa dilakukan terhadap perbedaan median dan juga bisa terhadap perbedaan min. Kalau median simbolnya adalah M besar, kalau min simbolnya adalah mu ya. Dan di sini ada 3 buah tanda, lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan, berarti ini masing-masing dimasukkan ke dalam H1. Kebalikannya tandanya ada di H0 ya. Oke. Next, dan juga di sini kita punya X ya. X ini merupakan data sebenarnya. Data sebenarnya yang sudah diobservasi. Lalu ada rumus X min M0. Artinya apa? Datum atau datum ya, berarti yang satu data saja, dikurang M0. Median yang dihipotesis nolkan, atau X dikurang mu 0. Mu 0 apa? Mu 0 adalah rata-rata populasi yang dihipotesis nolkan. Berarti ada letaknya di hipotesis 0. Biasanya M0 atau mu 0 ini adalah standar yang tadi saya maksud ya. Dijadikan sebagai standar. Angkanya cuma 1, digunakan sebagai standar. Kelompok di atas nilai M0 atau mu 0 dikasih tanda plus. Nah, agak mirip nih kalau sampai sini seperti uji tanda, tapi nanti ada perbedaan. Kemudian kelompok di bawah nilai M0 atau mu 0 diberi tanda min. Jika sama diberi tanda 0. Dan jika sama, si datum tersebut bisa dihilangkan atau diabaikan. Kenapa? Karena kan kita ingin mencari perbedaan. Maka jika sudah sama, tidak perlu diikut sertakan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah jumlah sampel akan berkurang, sama seperti uji tanda tadi. Ya, next. Contoh. Di sini saya punya datum sebanyak
Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian ada kata-kata median M0 adalah 12,5. Ini adalah apa tadi? Standar ya. Bagaimana kita bisa memakai uji Wilcoxon satu sampel untuk mengecek apakah medianya 12,5. Pertama, kita lihat nih. 10 dikurang 12,5 hasilnya minus 2,5. 13 dikurang 12,5 hasilnya adalah plus 0,5. Dan seterusnya dilakukan untuk ke semua data. Ya, jadi ada yang plus, ada yang min. Jika untuk uji tanda, angka di sini tidak ada. Dia hanya menggunakan tanda plus atau tanda min. Tapi karena ini uji Wilcoxon, maka di sini angka-angkanya masih berpengaruh dan nanti akan dijadikan sebagai peringkat. Ya. Oke, simpangan maksudnya adalah selisih atau difference. Setelah tadi kita bikin difference-nya, kita urutkan ya, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini nih, mohon diperhatikan bahwa untuk yang diurutkan hanya angkanya saja. Ya, angkanya yang diurutkan. Jadi posisi 0,5 dan posisi minus 0,5 itu masih sama, ada di paling atas. Karena 0,5 itu yang paling kecil. Jadi buat apa dong tandanya? Nanti tandanya untuk dipisah lagi. Ya. Jadi pertama kita pakai saja pemeringkatan berdasarkan angka, lalu dikasih peringkat sementara. Kemudian dikasih peringkat akhir. Ingat di sini ada 4, 0,5. Jadi harus bagaimana? Peringkat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4 ya. Sama seperti uji Kruskal-Wallis dan juga Mann-Whitney beberapa waktu lalu. Maka dapatlah 2,5, 2,5, 2,5. 2,5 lagi ada 4 ya. Dan di sini juga 6-nya ada 3, 9-nya ada 3, 12-nya ada 3. Setelah dapat peringkat akhir, dipisahlah berdasarkan tandanya. Ya, jadi kan di sini nih tanda plus untuk yang 3 peringkat pertama, maka ditaruh di plus. Untuk peringkat keempat dikasih di min karena posisinya di urutan tersebut adalah min dan seterusnya ya. Saya anjurkan sih pertama plus dulu tulisnya, baru min, plus min ya, dan seterusnya. Setelah dibagi berdasarkan tandanya baru dijumlah, itulah jumlah peringkat. Di sini ada keterangan J plus dan J min. Kenapa? Karena uji Wilcoxon nama ujinya adalah uji J ya. Kalau Mann-Whitney namanya uji U, Kruskal-Wallis namanya uji H, sedangkan Wilcoxon uji J. Oke, next. Nah, ini ya contoh ya. Ada satu contoh lagi. Kalau yang tadi baru sampai J plus dan J min. Sekarang nih kalau kita lihat, nah ada yang 0 nih ya. Ada yang 0. Berarti nanti yang 0 ini akan dihilangkan ya. Jadi berkuranglah jumlah sampelnya ya. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalau yang ini, nah masih ada kesamaan ya. Ada angka 2 dan min 2. Berarti peringkatnya
peringkat kedua ditambah peringkat ketiga dibagi 2,5, 2,5. Ya, akhirnya sama, dapatlah J plus dan juga J min. Kemudian berhipotesis, lagi-lagi ada pendapat yang membagi jenis dari pengujiannya berdasarkan jumlah sampel. Di sini ada sampel besar dan juga sampel kecil. Patokannya adalah angka 25. Jika N lebih besar dari 25, terbagi lagi nih. Ada peringkat sama dan tanpa peringkat sama. Ya, seperti apa perbedaannya nanti kita lihat. Dan juga sampel kecil. Sampel kecil sini patokannya adalah kurang dari atau sama dengan 25. Nah, untuk sampel besar lagi-lagi nih, sama seperti Mann-Whitney, ada pendekatan terhadap distribusi normal atau Z-score. Makanya menggunakan rata-rata yaitu mu dan juga simpangan baku atau sigma. Kalau Mann-Whitney pakainya mu U dan sigma U. Sedangkan Wilcoxon pakainya adalah mu J dan juga sigma J. Rumusnya seperti ini. Angka 4 dan juga 24 sudah default. Ya.